yang sering kita kenal dengan istilah Masjid Dzulhulaifah. Nanti kita setarnya dari situ ya Pak ya Bu ya. Jadi nanti misalkan Bapak yang mohon maaf masih pakai celana dalam, tolong dilepas celana dalamnya. Pakai kaos kaki, tolong dipakai kaos kakinya. Yang jelas ketika kita sampai di Masjid Bir Ali, kemudian kita sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram 2 rakaat. Jadi nanti kalau misalkan yang belum punya wudu, silakan ambil air wudu terlebih dahulu. Setelah ambil air wudu, nanti langsung menuju ke masjid. Anaknya Pak Hali. Kita lihat nanti di sana kalau misalkan memungkinkan sholat zuhur di sana ya sholat zuhur. Tapi kalau misalkan ternyata sholat zuhurnya masih lama, ya kita jalan aja. Nanti kita sholat zuhur dan asarnya di jamaah takhir. Berarti sholat zuhurnya diakhirkan di waktu asar. Jadi kita kondisional saja Pak ya Bu ya. Yang jelas ketika kita sudah pakai ihram, kemudian kita sudah niat, maka kita harus benar-benar memperhatikan larangan-larangan ihram. La rafasa wala fusuqa wala jidala. Ya enggak boleh berkata kotor, boleh bertengkar, dan juga enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh mencabut rambut, enggak boleh memotong kuku, enggak boleh bersenggama suami istri. Ini termasuk larangan-larangan ihram. Jadi nanti ketika kita sudah niat, nanti niatnya bersama-sama di bis. Kita niat bersama-sama di bis, dan niatan umrah ini diperuntukkan untuk diri kita sendiri ya. Nanti silakan kalau misalkan mau yang kedua, ataupun yang ketiga, ataupun yang keempat, silakan misalkan mau membadalkan untuk orang tua, ataupun mau membadalkan untuk saudara, silakan monggo. Kemudian setelah kita niat, wa yuksiru bitalbiyah, perbanyaklah kita membaca talbiyah. Hafal semua Bu ya, talbiyah Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo coba, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti setelah kita niat bersama-sama, kemudian kita memperbanyak membaca kalimat talbiyah, kita memperbanyak membaca kalimat zikir, istighfar, tahlil, tahmid, tasbih. Jadi selama dalam perjalanan, insya Allah ya kita nanti juga akan sambil baca sholawat, kemudian ada sedikit tausiah ataupun ya nasihat atau pengingatlah untuk diri kita sendiri, juga untuk orang lain ya. Mudah-mudahan ibadah kita ini, mudah-mudahan amalan umrah kita ini dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya kita nanti ketika sudah sampai di Masjid Bir Ali, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, silahkan mau baca qul ya ayyuhal kafirun monggo, mau baca al-ikhlas monggo. Silahkan, sholat sunnahnya munfaridan saja, sendiri-sendiri. Kalau sholat misalkan zuhur ataupun asar ya bolehlah kita berjamaah. Jadi seperti itu Bu ya. Dan ya, tolong diperhatikan itu yang berkaitan dengan ihram, larangan-larangan ihram.
Jangan sampai kita melanggar larangan-larangan ihram. Insyaallah, mudah-mudahan kita niat untuk melaksanakan ibadah umrah, dan mudah-mudahan ibadah umrah kita bisa menjadi ibadah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wala